Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada guru penggerak. Diseminasi ini bagian dari aksi nyata yang harus kami lakukan untuk menyebarluaskan terkait budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Baik, kita mulai dari modul yang pertama dulu. Kita melakukan refleksi. Ada modul 1, di mana di modul 1 itu ada 4 sub, yaitu modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 serta modul 1.4. Di mana modul ke-1 itu berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Inarso Sungkulodo di depan memimpin, memberikan contoh. Mumadyo Mongkarso di depan memberikan dorongan, dan yang Tuturi Handayani di belakang memberikan semangat, mendorong untuk melakukan bersama antara Inarso Sungkulodo, Mumadyo Mongkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selama ini kita mendidik anak itu seakan-akan anak itu diibaratkan sebagai kertas yang kosong. Bocah mau dibikin merah, hijau, kuning, itu terserah pada gurunya. Diibaratkan seperti kertas yang kosong. Padahal itu adalah hal yang salah. Karena hakikatnya si anak itu sudah mempunyai bekal untuk kita hanya sebatas menuntun, tidak mengibaratkan anak itu sebagai kertas kosong. Tapi anak sekali lagi sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya bakat yang harus kita gali. Ada hal yang kadang kita rasa lucu ketika merasa anak itu pendiam, anak itu tidak punya potensi apa-apa, anak itu ternyata rewel, bandel, dan lain sebagainya, tanpa kita melihat secara utuh anak itu seperti apa. Sehingga ketika kita memilih anak itu seakan-akan lagi-lagi misal satu anak mau lari anak itu, mau punya potensi pengetahuan anak itu, maksi anak itu, kemudian koda anak itu, tanpa kita memperhatikan anak-anak yang lain. Dan itu hal yang salah, karena kita sebagai pendidik harus menuntun anak, karena anak sudah punya kodratnya sendiri, punya potensi sendiri, yang harus kita sebagai guru itu menggalinya agar anak tersebut mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian sekolah ibarat ladang. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benih. Siswa itu punya benih. Benih itu kita tanam. Tanamnya di mana? Di ladang. Ladangnya itu ibarat sekolah. Kemudian kita kasih garam, kita kasih pupuk, kita kasih apa saja. Kan nanti benih itu ada yang tumbuh subur, ada yang nggak maksimal tumbuhnya. Itu bagian dari kita sebagai seorang petani hanya mengantarkan. Tidak bisa kita benih antara yang benih berkualitas dan benih yang tidak berkualitas kita samaratakan. Tidak bisa. Tetapi kita harus menuntun agar benih yang ada tersebut dapat memaksimalkan dirinya untuk tumbuh. Bukan memaksakan benihnya biar di ibaratnya orang desa itu digenjal apa apa.
biar ditarik, dijirat, tarik ini, jirat masuk ini, dan genjang, kencang. Ya, kalau di bumi Jawa namanya genjang. Ya, tarik bagung, dan ditarik biar bulatnya ke sini tidak bisa. Karena ada kodrat tersendiri dan kita hanya bisa menuntut. Kemudian dalam proses budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Budi pekerti sebagai sebuah naluri yang ada pada diri anak itu harus kita perhatikan. Tidak hanya terfokus pada pengetahuan saja, keterampilan saja, tetapi ada budi pekerti yang juga harus kita perhatikan. Jadi intinya pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam. Kodrat alam itu berarti kodrat yang ada pada diri anak, pada lingkungan. Seperti apa lingkungannya? Kita tidak bisa menyamakan antara kodratnya orang Tembongwa dengan orang Balapulang. Jangankan dengan Balapulang, dengan yang Cilongok saja kita tidak bisa memaksakan antara anak Tembongwa dengan Cilongok itu disamakan. Karena kodrat alam yang berbeda. Kemudian kodrat zaman yang terus berkembang. Kadang ada guru yang menyampaikan bahwa dulu waktu Pak Guru itu tidak boleh. Karena seiring berkembang zaman, kita tidak bisa menyamakan antara dulu dan sekarang. Waktu zaman kita, yang saya saja mungkin paling muda di sini, itu masih merasakan bikin laporan karya ilmiah ketika studi itu pakai mesin ketik, Pak. Pakai mesin ketik itu paling banter. Komputer saat itu masih tabu. Padahal itu 2005 gitu. Tetapi kalau sekarang dengan pakai mesin ketik itu dianggap waduh lucu dan lain sebagainya. Sehingga kodrat zaman ini tidak bisa kita batasi. Nanti si anak kita sesuaikan dengan zaman kita, tidak boleh. Anak akan punya zaman sendiri agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan berpihak pada murid. Kadang kita lebih memaksakan apa yang kita inginkan daripada memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari murid. Kemudian di modul 1 dan 2 ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apakah ini hanya jadi perannya guru penggerak? Tidak. Yang belum jadi guru penggerak, ini belum ya, karena nanti kan jenengan diupayakan, dimaksimalkan untuk tetap berupaya menjadi guru penggerak. Karena menjadi peran ini bukan hanya peran yang diberikan kepada guru penggerak, tetapi kepada kita semua. Apa nilai yang harus dimilikinya? Yang harus dimilikinya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Ini nilai yang harus kita miliki. Mandiri itu kita sebagai guru harus mau untuk terus belajar sepanjang hayat, mau untuk terus mengembangkan diri. Jangan karena kita bukan PNS, bukan punya kebutuhan itu, kemudian kita cuek. Ada PNM kita cuek. Kita udah disuruh banyak orang itu tidak. Tapi sebagai guru kita tetap harus mandiri, mampu mengembangkan apa yang ada pada diri kita, mampu untuk terus belajar sepanjang hayat. Kemudian reflektif. Setelah pembelajaran kita harus merefleksikan. Tadi ada anak A seperti ini, anak B seperti ini, kita harus reflektif. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan kita harus reflektif, mampu untuk mengurai apa sih kelemahan, apa sih kekuatan dalam tindakan refleksi ini. Bukan hanya mencari kelemahan saja, tetapi kelebihan pun harus yang harus dipertahankan, itu harus direfleksikan agar kita mungkin bisa mendesiminasikan, kita bisa memberikan pengalaman best practice kepada teman-teman guru yang lain. Kemudian inovasi ini adalah bagian kita sebagai seorang guru. Tidak boleh hanya berpaku pada ada yang sudah ada saja,
tapi harus inovatif. Kemudian kolaboratif. Kita melakukan kegiatan seperti ini bagian dari kolaborasi kita. Kolaborasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik di sekolah kita. Kegiatan KKG, kegiatan campaign, kegiatan KKG di sekolah masing-masing itu adalah bagian dari kegiatan kolaboratif yang harus kita lakukan. Tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Harus ada kolaborasi. Kemudian berpihak pada murid. Dalam pembelajaran tidak boleh sekali lagi memaksakan apa yang kita inginkan saja, tetapi harus benar-benar bisa memfasilitasi murid. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru penggerak kita harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Di kelas kita mampu menjadi tadi ingar sosumpulodo, ingmar gemantarso, tuturi handayani. Di kelas kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Seperti ini melakukan diseminasi, kemudian melatih teman guru yang PMM, tanpa dan lain sebagainya, itu bagian dari coach guru lain. Mendorong kolaborasi dengan adanya KKG, dengan adanya kegiatan-kegiatan di sekolah, itu adalah bagian dari kolaborasi. Mewujudkan kepemimpinan murid. Jangan sampai kita duduk, berdiri, hanya menguasai kelas tanpa memperhatikan bahwa murid harus punya jiwa kepemimpinan di kelas. Menggerakkan komunitas praktisi. Ini sebagai bagian dari KKG di sekolah pun itu adalah komunitas praktisi. Berbicara tentang komunitas praktisi bukan hanya yang seperti yang namanya praktisi harus yang hebat seperti itu, tidak. Dimulai dari hal kecil dengan KKG di sekolah itu kita mulai bagian dari menggerakkan komunitas praktisi. Modul yang ketiga 1.3 itu membahas tentang visi guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, kadang di sekolah itu sudah punya visi misi sendiri. Tapi ada visi misi yang harus kita perhatikan, bahwa visi misi sekolah itu sekarang harus lebih memperhatikan terhadap kebutuhan murid. Tidak bisa menjadi sekolah yang unggul, tidak. Menjadi sekolah yang berprestasi, tetapi kita orientasi visinya adalah menjadikan murid, membentuk murid. Jadi yang benar-benar diaktifkan adalah murid, itu visinya. Dalam menyusun visi sebaiknya berpihak pada murid dengan pola pikir positif melalui pendekatan intuitif apresiatif menggunakan tahapan bagja. Tahapan bagja itu B-nya adalah buat pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah? Apakah membutuhkan sekolah yang menyenangkan? Apakah sekolah yang berprestasi? Apakah anaknya harus seperti apa? Kita buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran berdasarkan kasus-kasus yang dulu. Apa sih yang bisa kita petik? Gali mimpi. Kira-kira dari pertanyaan permasalahan tadi, kemudian pelajaran yang diambil tadi, mimpi kita akan seperti apa murid-murid kita? Jabarkan rencana. Setelah mimpinya seperti apa, rencananya akan seperti apa, kemudian atur eksekusi. Kira-kira mau dieksekusi kapan, seperti apa, melibatkan siapa saja, sehingga mampu memaksimalkan visi sekolah dengan baik. Kadang hanya sebatas visi, makanya ada program begini Pak. Diharapkan visi misi itu ditelaah lagi, sehingga benar-benar visi misi itu menjadi bagian dari harapan untuk murid kita ke depan mau seperti apa. Proses pembelajaran yang ada di sekolah kita mau bagaimana. Jadi bukan hanya terima yang penting meningkatkan sekolah, tidak, tapi ada hal yang ingin dicapai. Tentunya dengan visi yang berpihak pada murid. Kemudian budaya positif atau ekosistem positif.
Di sekolah harus punya budaya positif. Kadang ada hal-hal yang sebenarnya sudah ada tetapi tidak dibudayakan. Ada hal-hal yang sudah ada tetapi ternyata belum dimaksimalkan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik itu hampir sama dengan seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita pupuk, kita airi, hanya bisa seperti itu. Memelihara tanam padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tanpa bisa tadi narik padi biar radapnya ke sini, tidak bisa. Agar anak potensi padi itu dapat tumbuh dengan baik, tetapi padi itu tidak bisa kita ini nanti pastikan jadi semua, tidak, kan pasti ada yang gabung. Dan tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi dengan airnya, dengan pupuknya agar maksimal. Memfasilitasi, memberikan yang terbaik kepada murid agar potensi yang ada pada murid itu dapat maksimal. Dalam mewujudkan budaya positif sekolah, maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan murid. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, menganalisa kebutuhan murid. Yang kedua, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas bersama murid. Bagaimana sih, apa saja sih kebutuhan murid? Apakah anak itu ada yang suka menggambar, kita fasilitasi untuk menggambar. Anak suka olahraga, kita fasilitasi olahraga. Anak yang suka membaca, kita fasilitasi membaca. Kebutuhannya apa sih? Jangan sampai kita menyamaratakan. Baca semua, olahraga semua. Giliran ada yang tidak mau olahraga, bocah lemes teman, nggak mau olahraga. Padahal potensinya tidak di situ. Saya sebagai guru kelas, ada anak yang tidak pandai berhitung, maksa. Kenapa tidak bisa berhitung? Padahal giliran Kak Haji itu mengajar olahraga, ternyata larinya cepat. Kemudian caturnya bisa, sepak bolanya bisa. Padahal potensinya di situ. Tapi kadang kita pura-pura tutup mata terhadap potensi dan kebutuhan ini. Merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif. Budaya positif yang ada di kelas kita rancang bersama murid. Jangan hanya itu jadi aturan guru, yang datang terlambat nanti dihukum, yang tidak baca seperti ini tidak bisa. Tetapi itu akan menjadi hal yang terbebani dari guru. Sehingga kesepakatan yang ada itu harus dimaksimalkan dengan kesepakatan budaya positif bersama murid. Sehingga murid akan merasa lebih memiliki terhadap kesepakatan tersebut. Berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Berkolaborasi antara guru dan muridnya. Melakukan kontrol oleh guru dan disiplin positif. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian perubahan paradigma terkait stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Apakah sebagai seorang pribadi kita dapat mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang menyalahkan orang, wah itu salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Misal ada anak yang terlambat, kamu terlambat tidur kemalaman ya, main HP saja, tanpa kita mau sebenarnya dia terlambat. Kenapa sih? Alasannya apa sih? Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda berharap orang lain berubah tanpa kemauan orang itu adalah hal yang mustahil. Kalaupun orang itu akan berubah, kita
akan bersifat sementara. Karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengarahkan. Sehingga tadi disampaikan kesepakatan kelas itu dijadikan kolaborasi dengan menjadi kesepakatan bersama. Bukan hanya guru yang memerintahkan nanti piket, tidak. Tapi ayo yang hari ini mau piket siapa? Itu jadi kesepakatan bersama. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita memaksakan sesuatu, kamu salah, ngaku. Anak kita akan merasa dipaksa dan bisa saja bujukan terkait itu akan gagal. Tetapi ketika ada kolaborasi, ada konsensus, sebenarnya bagaimana sih? Kenapa kamu terlambat? Bagaimana sih cara biar kamu tidak terlambat? Akan ada konsensus, ada kolaborasi antara guru dengan murid, sehingga akan ada kesepakatan baru. Akan ada kesepakatan baru agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kontrolnya model berpikir menang. Kamu harus baik, semuanya baik. Saya baik, semua disiplin. Tidak boleh kita memaksakan murid tapi kitanya sendiri seperti hal yang tidak diinginkan. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu bukan hanya kita merdeka tidak bisa tergantung dari apa saja. Yang namanya merdeka itu adalah sangat memerintah diri sendiri. Kita mau seperti apa, kita mau berangkat pagi, kita mau seperti apa, itu merdeka. Jadi yang namanya merdeka itu bukan berarti lepas dari apapun. Tetapi yang namanya merdeka ini adalah ketika ada perintah pun kita mampu untuk mendorong kita sendiri. Ketika ada hal yang perlu dilakukan pun kita mampu melakukan itu dengan baik. Budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu dengan yang pertama lingkungan positif. Budaya positif dapat diciptakan dengan lingkungan yang positif. Lingkungan yang menyenangkan, nyaman akan memberikan rasa aman pada murid. Salah satunya dengan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Jangan berharap budaya positif itu ada, sedangkan anak merasa tidak nyaman di situ. Anak merasa tertekan di situ. Sehingga tidak akan muncul budaya positif. Saya nanti berangkat terlambat, suka nangis di depan. Sehingga tidak memunculkan budaya positif. Yang ada adalah keterpaksaan. Tapi budaya positif dapat diciptakan salah satunya dengan lingkungan positif. Kemudian membentuk keyakinan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas maupun di ruang kelas harus ada keyakinan kelas. Misalnya apa? Membaca buku pada pagi hari, interaksi. Itu menjadi keyakinan bersama sehingga anak lebih peka terhadap apa yang sudah diyakini. Peraturan kelas menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid agar murid merasa nyaman dan dapat mengikuti pembelajaran. Contoh kesepakatan kelas: disiplin waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai dan berkata kesopanan, aktif dalam pelajaran, saling menghargai. Ini dapat disepakati oleh seluruh kelas. Yang kemudian akan menjadi budaya positif dan masing-masing siswa maupun gurunya itu sama-sama melaksanakan kesepakatan kelas ini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati, bekerja kami meyakini, diterima dan diikuti. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dicurahkan, kemudian nanti barangkali kita bisa sharing-sharing. Monggo, Pak
Pak Haji terkait budaya positif dan bagaimana sih menciptakan keyakinan kesepakatan kelas. Dari saya dulu kalau saya sendiri mengartikan untuk kesepakatan kelas itu kontrak ya, kontrak pembelajaran biasanya termasuk ada seperti itu. Pernah pelaksanaan seperti itu, tapi lambat laun kadang pada saat kita menemui masalah justru seringnya itu kita justru mengabaikan seperti itu, mengabaikan permasalahan tentang tadi kontrak kelas itu cara tentunya bagaimana ya? Berarti ibaratnya sudah ada kontrak kelas, kesepakatan kelas, tetapi ketika itu di awal, ya. Makanya itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam proses pembelajaran yang disepakati oleh guru dan murid. Kadang kita bikin kontrak kelas itu hanya mendengarkan apa yang ada pada diri guru tanpa mau tahu keinginan murid itu seperti apa. Sehingga murid ketika gurunya lengah itu akan mencoba untuk tidak melakukan itu. Kemudian lingkungan, pengaruh lingkungan. Jangan-jangan ketika kita berharap muridnya disiplin, kita sebagai seorang gurunya yang tidak disiplin. Jangan-jangan ketika ada satu murid yang membutuhkan bimbingan terhadap kesalahan, tapi kita membiarkan, sehingga murid akan berkata, si dia saja tidak apa-apa melakukan itu. Itu akan menggugurkan semangat kesepakatan kelas, sehingga itu akan menjadi ketika ingin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau yang dulu disebutkan kelas pembelajaran, pahami bahwa itu menjadi kesepakatan yang disusun bersama dan ada kontrol di situ. Kontrolnya seperti apa? Tadi disampaikan ada kontrol-kontrol yang harus kita lakukan dengan cara yang baik. Kadang anak itu semakin ditekan, justru semakin ingin memberontak. Di antara hal-hal yang bisa kita lakukan agar budaya positif, kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita harapkan tetap berjalan, untuk ada kontrol, untuk ada lingkungan, dan keyakinan kelas itu sekali lagi diciptakan bersama, bukan hanya keinginan guru. Sehingga itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, ini dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang manusia, kita punya kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Ini kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan dan kebebasan. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan makan, minum, sehat, merasa aman. Ini adalah contoh dari kebutuhan hidup yang setiap manusia menginginkannya. Sebagai seorang murid juga ingin itu. Ingin merasa aman, ingin merasa nyaman di kelas, di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara memberi perlindungan, dengan cara membuat nyaman kelas. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhan adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Kadang ada anak yang ketika dibuat satu kelompok merasa bahwa itu hanya 2 orang, hanya 3 orang, saya merasa sendiri. Bahkan guru kadang tidak memperhatikan ada anak yang merasa
merasa bahwa tidak diterima di kelasnya, di kelompoknya, kita harus lebih peka terhadap kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima ini. Kemudian kekuasaan, ketika seorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Ada anak yang dapat 100, kita tidak bisa apresiasi. Ada anak yang terlambat, kita diamkan. Ada anak yang punya masalah, pengen curhat. Saya kadang merasa merasa senang ketika Pak Haji mendengarkan curhat dari murid, Pak Ali mendengarkan curhat dari murid. Itu adalah bagian dari kebutuhan yang memang mereka harus miliki. Kekuasaan dan penguasaan yang butuh didengar. Kadang ada murid yang merasa di rumah ada masalah, ingin didengar. Kemudian kebebasan, kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri. Anak ketika duduk di sini, kenapa duduk di sini? Aku kan duduknya di sana. Berarti anak memiliki kebutuhan. Ini ada cerita paling, anak itu kan nggak pakai kacamata, Pak. Nggak pakai kacamata. Setiap ada anak itu mau nulis, disuruh nulis, lihat di papan tulis, itu maju ke depan. Tapi gurunya selalu marah. Kamu duduknya di belakang, tapi maju ke depan. Tanpa dia tahu bahwa dia itu makanya ini karena dia tidak berkecukupan sehingga tidak mampu membeli kacamata. Itu seperti itu. Bahkan waktu saya kuliah, Pak, ada yang sudah min 3 atau min 4 itu baru ketahuan. Jadi ketika sekolah mau nulis, Pak, itu bukunya dekat sekali. Ini, jadi kita harus melihat kekuasaan, penguasaan dan kebebasan itu harus kita penuhi bagi anak-anak. Karena itu menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang ada. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, ketawa dapat dipenuhi dengan buruan, makanan. Jangan saat ngajar panong terus dari awal dan sampai akhir ada murid senyum, tertawa, malah kita marahi. Jangan. Itu karena bagian dari kebutuhan yang sekali-kali kita harus membuat riuh di kelas. Sehingga ketika kelas ribut dengan keriuhan yang menyenangkan, itu jangan dibatasi. Karena justru ketika dia sudah nyaman dengan apa yang sudah dia dapat, dia akan lebih enjoy untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Biasanya kelas 6 kali lagi suruh mengerjakan tugas, ada yang berengeng nyanyi sendiri, entah itu di kelas yang lain. Kalau di kelas 6 kayak gitu, ada anak yang waktu disuruh nulis sambil nyanyi-nyanyi. Ada apa di kelas 1 nangis 1. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nih, kita kembalikan ke sini. Ini adalah bagian dari kekuasaan atau penguasaan. Dia nyanyi itu bagian dari dia ingin didengar, dia ingin dianggap, dia memiliki kesenangan. Saya senang ketika mengerjakan tugas sambil nyanyi. Kan kita tidak bisa memaksakan. Bu Uci ada belajar lebih suka dengan kondisi tenang. Tapi saya lebih senang belajar sambil makan. Ada lagi yang senang belajar sambil mendengarkan musik. Kan seperti itu. Ini adalah bagian dari kebutuhan, kekuasaan, penguasaan dan kesenangan. Saya tidur saya. Kemudian ada ibu guru tidak punya waktu hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada hal-hal baru yang mereka. Anak bermain lato-lato kali ya.
bermain lato-lato. Tadi kan Bermain lato-lato. Padahal dia tidak sengaja ingin diperhatikan bahwa dia bisa main lato-lato. Ingin diperhatikan, rasa ingin dianggap. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa tidak ada kegiatan diskusi, bermain, apa tidak ada kegiatan di luar. Saya lebih coba, karena kita sifatnya kolaborasi, saling memberi masukan. Ya, saya senang ketika Pak Haji belajar di dalam, kemudian keluar. Sebenarnya kita bisa seperti itu. Pak Ali ada agenda keluar, untuk musola dan lain sebagainya. Memang sebenarnya seperti itu pembelajaran. Jangan gitu-gitu aja. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Anak ini tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu gambarnya juga? Kenapa kamu ditunjukkan ke seluruh umum sehingga anak-anak yang lain, murid-murid yang lain tahu akan kelemahan dia. Padahal dia butuh masing-masing anak itu punya kekuasaan dan penguasaan masing-masing. Masing-masing anak punya kebebasan, masing-masing anak punya kesenangan masing-masing yang tidak bisa kita anggap potensinya akan sama. Oke, Bapak Ibu, monggo terkait kebutuhan dasar Usul tadi pertanyaan suasana kelas ini. Yang pertama pada poin pertama itu kalau mengatakan sebagai kebutuhan ekspresi bisa nggak ya? Itu dari guru bilang aku tidak boleh seterusnya. Itu kalau saya mengatakan sebagai bentuk kebutuhan ekspresi seorang siswa, mengekspresikan diri awal masalah spontanitas depan kelas di suasana sedang belajar formal sebagainya. Lantas bagaimana ketika itu sudah muncul bermacam-macam dari peserta didik, sementara guru sudah punya acuan strategi belajar. Kalau belajar harus seperti ini, harus tenang, harus ya tenang dan sebagainya. Tentu tidak bisa main pukul marah dan sebagainya. Yang nyeleneh, jaga nyeleneh. Seandainya jenengan Pak, tapi mohon bagaimana kira supaya itu. Ya. Terus terang saja Pak, dulu saya pun kalau ada anak yang bahasanya berenung apa ya. Ya, kayak kita bisa dengan tenang dan lain sebagainya. Itu rasa marah Pak dulu. Tapi setelah tahu ini bahwa ada kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang murid, tidak lantas langsung marah Pak saya. Kalaupun harus mengharapkan keadaannya tenang, yang ada sekarang tak isi kita. Sebentar ya, nanti kamu boleh nyanyikan. Jadi tadi yang anggapannya bahwa aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, itu tidak lagi terjadi karena merasa dipermalukan oleh guru. Tidak lagi lantas malah, ya intinya dengan guru penggerak ini sedikit walaupun tidak maksimal seperti yang diharapkan karena sedang proses yang berjalan, tetapi semakin lebih baik, semakin lebih memperhatikan apa yang harus dilakukan untuk murid. Jangan kan kayak gini. Ayu Pak, Ayu yang tinggi, ya sekarang kelas berapa Pak Ji? Kelas 3, Ayu yang SMP. Nah, di sini kan melakukan secara pengetahuan kurang maksimal, tetapi Ustadz Tahmid temannya Pak Haji yang di SMP itu menyampaikan, Pak Haji muridnya jenengan ya, dia kemarin lomba nari juara, dia kemarin ikut jadi petugas upacara Pak, dia aktif di OSIS Pak, tanpa kita tahu kan. Kadang tadi kita lebih suka menganggap bahwa kelas tenang ini menjadi acuan. Ada
masa-masa di mana memang kelas harus tenang, tapi ada masa-masa juga kelas harus rame. Tapi tadi ya, yang namanya kelas rame itu bukan berarti kayak masih kita masih ada lah kelas rame bal-balan lah di kelas itu. Bukan seperti itu. Kelas rame adalah rame dalam nuansa yang tentu menjadi daya dukung untuk proses pembelajaran. Satu lagi kalau Ya, monggo. untuk di poin 4, pernyataan yang keempat, aku sebel karena aku tidak rapi, malah ibu mungkin ke teman-temanku di depan kelas. Itu berarti kan gurunya itu kan mempermalukan dia di depan kelas. Dan yang saya lakukan justru sebaliknya. Di kelas 1 ada salah satu anak, 4 anak, dia belum bisa baca tulis pun masih kadang kata-kata suruh tulis bapak guru aja tulisnya hurufnya P semua atau A semua. Giliran karena setiap siswa kelas 1 itu kan butuh apa tadi namanya reward ya, butuh apresiasi. Yang tulisannya bagus saya nilai 100. Nah, yang tulisannya seperti itu makanan itu ya termasuk sebut saja namanya Lukman lah, wajar. 5 kalimat dia hanya tulis 1 kata pun hurufnya A semua, ada B semua. Saya pilih ada di mendekati KKM 73. Apakah yang sebenarnya dalam hati saya itu ingin memberikan sebuah penghargaan buat mereka supaya tambahin? Apakah yang pertanyaannya apakah yang saya lakukan itu salah? Oke. Yang namanya kita tadi menuntun, kita tidak bisa padi itu dianggap akan bahasanya kan benih akan unggul semua, tidak bisa, karena pasti akan ada bibit yang gagal bahkan atau tadi kurang maksimal, sehingga kita harus mengakui itu. Tapi dalam pengakuan tersebut kita tidak boleh mengejar siswa di depan umum. Tidak boleh. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Makanya nanti kita akan bahas proses restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Makanya kita akan seperti ini, Pak. Bukan lantas memberikan hal yang tidak baik, kemudian anak kita akan justru merasa down dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau saya sebaliknya Pak, 1 kata saya nilai hampir di atas 70. Itu pertanyaan saya itu maksudnya apakah saya salah memberikan penghargaan seperti itu? Tujuannya memang supaya mereka itu bangga dengan hasil. Nanti akan jadi salah paham, Mas. Ketika salah pahamkan mereka bahwa itu salah. Ketika benar, beri penghargaan bahwa itu benar. Karena ketika salah itu dianggap benar, justru akan berakibat fatal. Anak akan berpikir, oh itu saja sudah baik. Tetapi dalam menyalahkan anak atau memperbaiki, sekarang bahasanya dalam memperbaiki kesalahan tersebut, ini ada proses restitusi. Berarti jangan anak itu salah kemudian lantas dibenarkan, tidak. Salah tetap salah, tetapi dalam proses perbaikan kesalahan itu ada proses yang namanya restitusi, sehingga anak tahu itu salah, tapi mau untuk memperbaiki kesalahan itu, sehingga anak mampu untuk kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini Haji. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, bukan dalam keadaan terkucilkan, merasa bahwa aduh saya salah ini, aduh saya malu dan lain sebagainya. Tidak, tapi datang kembali dengan pengakuan bahwa ini adalah hal yang salah, tetapi saya akan memperbaiki kesalahan itu sehingga dia mampu kembali dengan keadaan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Bagaimana? Restitusi ini
disampaikan ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini sebagai bagian yang pertama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, sehingga anak tidak merasa sendiri, sehingga identitas yang dirasakan anak itu menjadi lebih kuat, tidak merasa sendiri. Saya jangan-jangan salah sendirian, saya nanti dihukum Pak Guru, saya dianggap seperti ini, saya menjadi orang yang berbeda. Tidak. Di sini pastikan bahwa stabilkan dulu identitas yang harus dilakukan anak juga. Setiap orang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Kamu tentu punya alasan kenapa tulisannya yang seharusnya Bapak tahu asmu. Jangan-jangan belum bisa tulis P. Jangan-jangan belum bisa menyambung antar huruf. Tentu punya alasan. Sebenarnya seperti apa sih? Jadi di awal itu jangan anak merasa langsung terpusingkan. Stabilkan identitas. Setelah itu pahami alasan dari anak itu kalau kesalahan dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu bermain bola di kelas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah ada cara biar kamu tidak main bola di kelas, tapi kamu juga tetap merasa nyaman di kelas? Sehingga anak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu benar atau salah, bukan versi kita ngejat kamu tadi salah, tidak, tapi ada validasi yang ditimbulkan karena proses komunikasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi dengan keyakinan kelas tidak boleh bermain di kelas. Masih ingat kamu terkait keyakinan yang sudah kita lakukan? Sehingga keyakinan, karena keyakinan itu dibuat bersama-sama, anak merasa oh iya, mengingat itu, merasa tanggung jawab terkait itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan sekarang kamu ingin seperti apa? Sehingga ketika anak kembali itu tidak langsung bijak, kamu salah, besok jangan main bola lagi. Ketika Pak Guru hajinya nggak ada, dengan Pak Guru nulisnya nggak ada, dengan akhirnya main bola lagi. Karena apa? Tidak ada keyakinan. Kita langsung membuat identitas anak itu si bersalah, bukan distabilkan dulu, bukan kita tanyakan validasinya seperti apa, kemudian dihubungkan dengan keyakinan atau tadi kontrak yang sudah kita kesepakati itu seperti apa. Ini adalah segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam memperbaiki kesalahan anak, sehingga anak saat kembali itu dalam kondisi yang semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk karakter yang lebih positif, yang lebih baik. Pak, bayangkan videonya dulu. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif Ini adalah contoh penerapan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Blossom.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia,
ibu bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu tadi terkait lebih detail terkait segitiga restitusi itu menjadi pengetahuan baru bagi kita semua, sehingga saat melihat posisi kesalahan anak tidak langsung mengejudge bahwa anak itu salah, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tidak harus secara berurutan, tidak harus semuanya dilakukan, 3 komponen ini dilakukan, tetapi bisa dengan melihat masalahnya. Kalau ini langsung dikaitkan dengan keyakinan bisa dan dapat memperbaiki kesalahan murid, bisa kita langsung pada tahapan ketiga. Tadi disampaikan dalam video ada posisi manajer. Apa sih posisi manajer itu? Ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kadang ada suara tinggi, bahasa teguh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Sebagai posisi penghukum. Kemudian pembuat orang lain merasa bersalah. Dengan ada suara pelas, halus, sedih, bahasa teguh, merapat pada anak, mesum, kasihan kamu, dengan kamu ribut, kasihan teman-temannya. Teman, ada suara ramah akrab, bercanda, bahasa tubuh, mata, dan senyum jenaka. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hadir, tambahkan jam berapa kita memulai. Nah, sehingga itu seakan-akan kita memantau kondisi anak. Yang terakhir posisi manajer, nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Ini kata-katanya. Kalau penghukum, kata-katanya bodoh. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kata-katanya. Padahal bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kemudian akibatnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif karena langsung dijudge, dihadik semacam itu. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya atau lebih buruk lagi. Karena kesalahan murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Akibatnya apa? Melakukan itu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini akan menjadi kekecewaan yang mendalam bagi murid. Memperbaiki tidak, yang ada malah perasaan kecewa. Teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kamu kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, ledekan. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru. Senang pada guru itu, tapi belum tentu senang pada guru yang lain. Akan merasa aman dengan adanya guru itu, tetapi akan merasa terancam saat guru lain. Memantau, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas kepada saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan. Akibatnya apa? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan kelas
guru tidak menunjukkan emosi, menjadi marah, murid tetap tidak nyaman, yaitu harus meninggalkan kelas. Jadi gurunya itu tidak marah-marah, muridnya tahu bahwa itu melanggar, tetapi harus meninggalkan kelas, sehingga guru tetap harus memonitor, memantau, dan mengerjakan tugas. Murid yang ada tidak merasa kesalahan itu diperbaiki dengan maksimal, hanya diperbaiki dengan pelan-pelan dulu. Kemudian manajer, ini terakhir, nanti setelah ini ada video, setelah video selesai. Jadi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya jadi anak itu ditanyakan tentang kesalahan sama seperti kita tadi melakukan segitiga restitusi. Nih. Nanti kita lebih detailnya lagi di video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah tadi definisi kami terkait budaya positif. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, melakukan segitiga restitusi yang harus kita lakukan agar siswa dapat memecahkan masalahnya dan kembali ke kelompoknya dengan hal yang positif, dengan karakter yang lebih baik. Tentunya dengan posisi kontrol yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Semoga kita terus lebih baik. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Semoga menjadi bermanfaat. Pak Ali, Mohon salam sebentar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang hormati. Belum ditutup, melihat 5 tipe tadi ya. posisi kontrol. Ya, saya sudah merasa termilih. Maaf, posisi saya mungkin di teman ya. Terus saya lebih cenderung di teman. Ya, terkadang anak-anak terlalu nyaman atau bahkan loncat seperti itu. Untuk itu mohon saran sebaiknya perpindahan dari posisi ke posisi manajer tentunya untuk proses panjang dan untuk pantauan teman-teman. Atas semua. Terima kasih Pak Ali.
Ini akan menjadi bagian dari kebersamaan kita untuk berkolaborasi, berbagi hal positif di Tembok 1 agar sama-sama memperbaiki posisi kontrol yang terbaik yang ideal buat siswa kita. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.